pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, di sini secara prinsip yang ingin kemampuan Bapak Ibu terkait dengan pemahaman teori belajar, kemudian bagaimana implikasi teori belajar itu di dalam pembelajaran, termasuk bagaimana implementasi teori belajar itu di dalam pembelajaran, baik itu teori behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik maupun humanistik. Oke, kita coba contoh soal yang pertama, Bapak Ibu. Oke. Jadi suatu pembelajaran di sini, pembelajaran ini menggunakan fragmen-fragmen materi yang disusun dalam PowerPoint dalam bentuk kecil-kecil, sehingga peserta didik diharapkan mampu memiliki pemahaman yang sama dengan pendidik. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci, ketat, dengan urutan yang jelas. Yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban yang benar. Nah, kira-kira teori proses pembelajaran yang demikian ini mengikuti teori belajar apa? Ya, di sini adalah teori belajar behavioristik. Jadi teori belajar behavioristik itu sebentar saya akan atur ya ini. Teori belajar behavioristik itu adalah pembelajaran yang dirancang dilaksanakan bahwa pengetahuan itu adalah objek yang sudah pasti ya, jadi objektif. Di sini siswa bersifat pasif ya, jadi siswa itu bersifat pasif, dia hanya menerima tanpa melibatkan proses untuk melogika, untuk menalar dan seterusnya. Jadi siswa itu adalah objek yang pasif. Maka tugas guru di sini menurut teori behavioristik itu menekankan, menyiapkan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk siap menerima, dan ketika itu dilakukan secara terus-menerus maka siswa akan melakukan proses belajar ini. Jadi teori behavioristik ini bisa disebut sebagai teori mekanistik ya. Teori mekanistik di mana siswa itu tidak mengalami proses kognitif atau proses belajarnya ini, maka dia hanya ibaratnya gelas kosong yang tinggal menerima. Nah, pada saat ini aplikasi teori ini biasanya digunakan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk latihan-latihan soal ya, dalam bentuk latihan soal yang disajikan dengan berbagai aplikasi, di mana siswa itu hanya akan mengikuti pola soal itu dan hanya tahu satu jawaban yang benar. Atau ketika Bapak Ibu menggunakan media, di mana media ini sudah sedemikian rupa menyampaikan konsep-konsep itu sedemikian rigid, sehingga siswa hanya terlibat untuk menerima saja tanpa mengkonstruksi, tanpa ada proses menalar, dan berikutnya mereka hanya tinggal menerima. Ini adalah teori behavioristik. Oke, selanjutnya terkait dengan kasus yang kedua, di sini Bu Nina itu mengajak siswanya melakukan pembelajaran ya. Jadi membelajarkan puisi, di mana Bu Nina melakukan siswa yang berani mendeklamasikan puisinya sendiri ya akan mendapatkan nilai. Berarti di sini ada reward. Ya, ada reward yang diberikan dalam bentuk nilai dan penghargaan dengan tepuk tangan dari teman-temannya. Sebaliknya, siswa yang tidak berani tampil tidak mendapatkan nilai dan diminta membuat satu puisi. Jadi tambahan satu puisi ini menunjukkan bahwa ada siswa yang diberikan punishment ya, punishment. Nah, karena mengenal pembelajaran reward dan punishment, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nina ini menganut teori apa Bapak Ibu? Ya, yaitu tangan dari teman-temannya. Sebaliknya, siswa yang tidak berani tampil tidak mendapatkan nilai dan diminta membuat satu puisi. Jadi tambahan satu puisi ini menunjukkan
bahwa ada siswa yang diberikan punishment ya, punishment. Nah, karena mengenal pembelajaran reward dan punishment, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nina ini menganut teori apa Bapak Ibu? Ya, yaitu teori behavioristiknya siapa? Skinner, yang disebut dengan operant conditioning. Jadi operant conditioning itu adalah kondisi untuk memberi. Nah, kondisi untuk memberinya berupa apa? Yaitu berupa reward maupun punishment. Maka ketika Bapak Ibu menghadapi tipe soal yang demikian, telaah Bapak Ibu yang terpenting adalah di situ ada reward dan punishment atau tidak. Kalau ada reward dan punishment, berarti itu menunjukkan guru menggunakan teori behavioristik, khususnya dalam hal ini adalah operant conditioning yang tokohnya yaitu Skinner. Oke, berikutnya contoh yang ketiga yaitu pelajaran matematika ya. Pembelajaran matematika dalam hal ini pada topiknya yaitu mengerjakan operasi hitung campuran ya. Nah, di sini Bu Siska meminta siswanya sering berlatih dan mencoba agar terbiasa dengan hitungan ya, terbiasa dengan hitungan. Melalui berlatih dan mencoba soal matematika ini, sedikit demi sedikit siswa bisa menyelesaikan soal matematika. Nah, karena dengan pemahaman yang baik akan memudahkan siswa belajar matematika. Yang dilakukan Bu Siska ini mengikuti teori belajarnya siapa? Yaitu teori belajarnya daripada Thorndike, di mana letak kuncinya yaitu adalah trial and error. Jadi siswa mencoba ya, kalau salah mencoba lagi sehingga dia bisa menemukan cara yang benar. Nah, itu jadi adalah kuncinya di dalam soal itu. Ada nggak aktivitas yang menunjukkan trial and error? Maka kalau ada trial and error, berarti dia mengikuti teorinya siapa? Teorinya Thorndike. Oke, berikutnya ini adalah pembelajaran pada topik matematika ya, khususnya pada topik penjumlahan secara bersusun. Nah, angka-angka itu tidak penting. Pada pembelajaran matematika tersebut, guru menggunakan penyajian sesuai dengan tingkat kognitif siswa, yaitu pada tahap simbolik. Nah, ini adalah teori menurut siapa? Brunner ya, Brunner. Jadi teori Brunner itu belajar itu adalah secara aktif ya. Jadi siswa melakukan aktivasi observasi, aktivasi pengamatan terhadap lingkungan, aktivitas terhadap objek-objek konkret ya, objek-objek konkret. Maka itu adalah tahap aktif. Selanjutnya adalah tahap ikonik. Jadi siswa itu diajak memahami dunianya itu melalui gambar ya, melalui gambar-gambar. Misalkan kalau di dalam bidang IPA yaitu mengamati gambar, misalkan metamorfosis ya, metamorfosis. Jadi ketika siswa itu belajar dengan melalui gambar-gambar, berarti dia akan cocok ya, cocok untuk pembelajaran itu tahap ikonik. Kemudian adalah tahap simbolik. Simbolik ini berarti sudah berupa simbol-simbol ya, simbol-simbol, angka-angka, huruf-huruf ya, bisa berupa simbol-simbol. Maka ketika tahap simbolik ini siswa memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sudah abstrak ya, sudah abstrak untuk berbahasa dan berlogika.